Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati kepada Profesor Dr. Masruki MPD selaku dosen senior mata kuliah Hukum Islam, dan yang kami cintai saudara-saudaraku mata kuliah Hukum Islam peserta mata kuliah Hukum Islam yang kami cintai dan kami banggakan. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan bab peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di pengadilan agama dan peradilan tinggi agama dalam sistem peradilan nasional negara Indonesia. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Hal ini ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia. Sejarah rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disahkan tanggal 29 Desember 1989 oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Hal ini ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia. Sejak rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disahkan tanggal 29 Desember 1989 oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989. Undang-Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri atas 7 bab, 108 pasal dengan sistematika dan garis-garis besar isinya, yaitu bab pertama tentang ketentuan umum. Hal ini mengatur diantaranya peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, terdiri atas pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan B, pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Bab 2 sampai dengan bab 3 mengatur susunan dan kekuasaan peradilan agama. Bab 4 mengatur hukum acara peradilan agama. Bab 5 mengatur tentang ketentuan-ketentuan lain. Bab 6 mengatur tentang ketentuan peralihan. Bab 7 tentang penutup. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. B. Subbab B. Kompilasi Hukum Islam. Proses perumusan kompilasi hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan. Oleh karena itu, membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi, perkembangan hukum Islam, dan peranannya. Kompilasi hukum Islam, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama Islam. Selain itu akan diuraikan latar belakang kompilasi hukum Islam, gagasan dasar KHI, dan realisasi KHI. Latar belakang kompilasi hukum Islam. Sebagai tugas pembinaan dimaksud didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 11 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan
dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis justisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatangan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI nomor 01, 02, 03 dan 04/SK/1/1983 dan nomor 123 dan nomor 4 tahun 1983. Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pembinaan teknis justisial peradilan agama merasakan adanya beberapa kelemahan. Sebagai contoh, hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama cenderung simpang siur. Simpang siur dimaksud sebagai akibat dari perbedaan pendapat para ulama pada satu persoalan. Untuk mengatasi perbedaan itu, perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Kedua, gagasan dasar kompilasi hukum Islam. Bustanul Arifin, pencetus kompilasi hukum Islam, mengemukakan pendapat berikut. Bisa saudara simak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, landasan juridis. Landasan juridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Landasan fungsional kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM Hasbi As-Siddiqi. Kelima, realisasi kompilasi hukum Islam. Menentukan kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 dimaksud memerlukan kodifikasi hukum dan unifikasi hukum yang memadai untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan kompilasi hukum Islam secara resmi melalui jurisprudensi dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 25 Maret 1985. Tujuan perumusan kompilasi hukum Islam di negara Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksudkan adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM Hasbi As-Siddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijaz, fikih Misri, fikih Hindi, fikih-fikih lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan merupakan madhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Terima kasih perhatian dari saudara-saudara, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum.